Puji Tuhan, tadi udah diumumkan beberapa pengumuman penting ya. Nanti kalau bisa Natalan ada datang ke Jakarta, daftar ya untuk kita bisa Natal bersama satu keluarga besar My Home Indonesia tanggal 6 Desember pada pukul 10 sampai pukul sampai selesailah. Ada makan siang di sini ya, ada jamuan makan siang. Yuk kebersamaan kita dengar kesaksian dan apa yang akan digolkan di sini. Catat tanggal 14 sampai 16 Januari juga kita akan bikin acara National Gathering yang akan dihadiri oleh beberapa pembicara internasional. Juga akan ada KKR malamnya oleh Ibu Suset Hetting, Pak Timotius Arifin. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan dari berbagai bangsa. Mereka datang ke Lumajang, ibu kota kabupaten di Kabupaten Lumajang di Jawa Timur. Kenapa di sini? Suasananya bagus, tapi kelasnya lihat meskipun di pedesaan, tapi kelasnya kelas dunia. Ya, kita akan mencanangkan satu tema Indonesia for the World, dan di mana kita akan mencetak 30.000 misionaris untuk dikirim pada tahun 2033 yang akan datang. Doakan juga siapa yang mau ikut Natal di Israel. Itu berangkat tanggal 23 Desember, pulang tanggal 29 Desember. Ini momennya super spesial yang tidak akan terjadi terulang kembali. Karena ini tanggal 25 Desember secara formal kita diundang untuk bikin Christmas celebration. Jadi tanggal 24 itu Christmas Eve kita akan bikin malam Natal di Bethlehem. Kita akan ngundang pendeta-pendeta. Waduh, ini effort besar, biaya gede, kita lagi cari dana, nggak dibebankan ke peserta. Kita mau bikin Christmas Eve di Bethlehem supaya kita membangkitkan tubuh Kristus di sana. Lalu tanggal 25-nya itu Christmas celebration bersamaan dengan Hari Raya Hanukkah. Ya, Hari Raya Hanukkah itu hari raya pentahbisan Bait Allah, di mana Yesus aja juga merayakan hari itu. Ya. Dan kita diundang untuk Christmas celebration. Wow. Saya secara pribadi nggak bisa ngomong, tapi kenapa kita yang mendapat kehormatan seperti ini untuk kita bisa menjangkau mereka. Yesus aja sebagai orang Yahudi ditolak oleh mereka. Bagaimana kita bisa diterima? Kita akan makan bersama dengan tentara IDF di Armageddon. Armageddon itu titik kiamat dunia. Di situ kita akan benar-benar berdoa di titik akhir dunia, di mana kita udah membangun kanopi. Saya baru pulang dari sana, jadi saya akan sharekan sedikit apa yang saya dapatkan secara aktual, bukan virtual ya. Secara aktual saya ada di sana dan mendapat informasi yang benar-benar membuat kita harus bangun dari tidur ya. Bahwa waktunya sudah sangat singkat sekali. Saya mau masuk ke dalam satu topik yang khusus. Kenapa Iran muncul? Nah, sejak dari beberapa tahun yang lalu, saya seringkali sebut di dalam tema-tema sebelumnya, nama Iran itu sudah muncul, berarti kita harus perhatikan. Saya bukan mau nakut-nakutin, ini kita ada di dalam satu realita hidup kita. Kita nggak mau ditarik mundur ke belakang, tapi kita harus melihat secara positif, profetiknya ke depan bagaimana. Ketika saya masih ada di Israel, itu ada seorang pemimpin Hamas namanya Yahya Sinwar. Itu dia tewas di situ. Dia sebetulnya dalang utama dari serangan Hamas tanggal 7 Oktober yang lalu. Dan sejak 7 Oktober yang lalu, semua orang tahu bahwa ini otaknya yang membuat perang semuanya. Dan ini yang memicu perang besar sampai berbagai negara terlibat. Dan pada waktu itu ada 1.200 orang mati, mengenaskan, dibunuhnya pun orang-orang yang tidak berdosa, bahkan anak-anak kecil. Dan waktu itu Israel bersumpah untuk membunuh
orang ini, dicari. Tetapi 1 tahun kemudian masih belum. Namun pada tanggal 17 Oktober yang lalu, saya waktu ada di Israel, mengumumkan bahwa militan Hamas atau pemimpin de facto namanya Yahya Sinwar ini terbunuh sehari sebelumnya dalam baku tembak dengan Brigade Bislamah ke-828 di Rafah, jalur Gaza Selatan, menurut IDF. Jadi ketika saya ada di sana, saya mendapat beritanya seperti ini, bahwa ada trup IDF, tentara IDF, tentara Israel, menembakkan roket ke satu gedung yang nggak tahu siapa itu di dalamnya. Jadi bukan targetnya dia, karena dia pakai kain begitu, kepala cuman matanya doang, jadi nggak ketahuan siapa dia. Ketika diroket, maka dia naik ke lantai atas, lantai 2, dan dia memegang tongkat kayu dan dia ada memukul-mukul, ada drone di situ, karena drone itu kan untuk kamera begitu ya. Akhirnya kepalanya ditembak. Setelah dibuka, kagetlah. Ternyata dia adalah Yahya Sinwar. Ini something yang menggegerkan semua orang, termasuk tentara-tentara Israel. Hah? Ini yang dicari selama ini. Kita nggak tahu bahwa itu adalah dia, gitu kan? Dicek dari giginya dan lain sebagainya. Kita lihat juga Ismail Haniyeh Sinwar ini yang pernah menjadi pemimpin Hamas di Gaza, dipilih sebagai pemimpin utama Hamas setelah terbunuhnya Ismail Haniyeh dalam serangan Israel, di mana dia tinggal ada di ibu kota Teheran. Ini yang memalukan Teheran. Yang membuat malu Teheran, dia matinya ketika menjadi tamu di Teheran. Nah, Hamas menyebut dalam pernyataan resminya bahwa Ismail Haniyeh, pemimpin politik mereka, tewas terbunuh di kediamannya di Iran akibat serbuan Israel pada tanggal 31 Juli. Kelompok yang menguasai Gaza ini mendeskripsikan bahwa Haniyeh tewas dalam serangan mematikan daripada Zionis. Jadi ini yang membuat geram Iran, membuat malu Iran, yang memicu Iran untuk membuat serangan ke Israel. Dan beberapa hari yang lalu, Israel melancarkan serangan lebih hebat lagi ke Teheran, sampai ke sebelah kuburan daripada Ayatollah Khomeini yang dihormati itu sebagai pendiri Republik Islam daripada Iran. Nah, apa korelasinya dengan hubungannya dengan statement dari profetik di Alkitab mengenai Iran ini? Karena ini akan memicu perseteruan yang lebih parah lagi ke depan. Bagaimana jika saya katakan kepada kita semua bahwa Iran yang dulu dikenal namanya Persia, di dalam Alkitab mempunyai peran penting dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Bangsa ini ya sangat terlibat dalam ketegangan geopolitik modern sekarang, dan bukan hanya pemain panggung dunia, jadi kelas atas, karena yang dipertaruhkan sekarang adalah bagaimana kalau dia melancarkan bom nuklirnya atau senjata kimia. Ini akan mengerikan sekali. Peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki itu membuat luka generasi after generasi. Bahkan orang Jepang yang dulu mengalami lahir di Hiroshima, Nagasaki, itu memiliki trauma yang luar biasa. Sampai sekarang mereka tidak mengakui bahwa mereka itu berasal dari sana. Nah, demikian juga Iran atau Persia ini juga ikut ambil bagian ini dalam narasi ilahi selama berabad-abad yang terbentang dari mulai zaman kitab Daniel atau Esther. Jadi ini kalau kita bicara Holy Land, sebetulnya ini sebelum Yesus lahir, itu Holy Land itu ada di tanah-tanah Persia, di dalam Irak, Babylon dan sebagainya ya. Turki juga, hingga nubuatan daripada Yehezkiel dan Wahyu di dunia saat ini. Iran itu menantang, menjadi penentang negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, yang memposisikan diri sebagai kekuatan yang sedang bangkit dan membuat satu sekutu melakukan perlawanan terhadap Israel. Namun bagaimana caranya? We have to pray for Indonesia. Indonesia masuk ke BRICS, di mana BRICS itu adalah Brasil, Rusia dan sebagainya, Cina dan sebagainya, yang itu notabene akan menyerang Israel juga.
Jadi semua ini selaras dengan nubuatan. Saya bukan berbicara politik, tetapi saya mau berbicara mengenai firman Tuhan. Kita harus ada di pihak daripada di mana firman Tuhan itu berada. Nah, kita ini disebut oleh Alkitab sebagai bangsa Israel secara rohani, enggak secara fisik. Jangan dipikir orang Israel itu rohani semua, enggak. Bahwa di Israel itu hanya ada 2% orang Kristen. Dan banyak orang-orang Arab di Bethlehem, mereka beragama Kristen. Jadi jangan dipikir Arab itu Islam. Bukan. Pengikut Kristus yang pertama banyakkan orang Arab. Palestina juga. Nah, jadi semua ini selaras dengan nubuatan Alkitab yang saat ini kita menyelidiki apa yang Alkitab katakan tentang masa depan Iran ini. Akan menghubungkan nubuatan ini dengan peristiwa hari ini. Mari kita mengungkap kebenaran tentang takdir Iran yang bersifat nubuatan jauh sebelum Iran modern ini menjadi berita utama dalam pergulatan geopolitik saat ini. Negara ini adalah kekaisaran agamawi, agama yang juga ada pertentangan. Di mana kalau mereka tuh antara Syiah dan Sunni itu kan berpisah. Jadi mereka kiblatnya nggak ke Arab. Jadi Persia ini bahasa purbanya nih, Iran ini, Persia adalah sebuah negeri yang tidak terpisahkan dari sejarah Alkitab yang ada di tangan kita. Nah, Persia sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Lama, lebih dari sekedar sebuah bangsa. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan, terutama pada saat-saat penting dalam sejarah Israel. Jadi dalam kitab Daniel kita melihat Persia ini sebagai sebuah kerajaan kunci untuk menggulingkan kerajaan Babilonia. Dan mengizinkan orang-orang Yahudi untuk jadi aliyah kembali ke tanah air mereka setelah bertahun-tahun di tanah pengasingan. Itu dalam kitab Daniel 10 ayat 13. Cyrus Agung, Raja Persia, bahkan disebut yang diurapi Tuhan dalam Yesaya 45 karena ia memainkan peran penting dalam pemulihan Israel. Namun Alkitab juga memperingatkan tentang masa depan. We have to be very careful dengan Iran yang sudah berbeda, Rusia yang sudah berbeda, Turki yang sudah berbeda. Jadi bangsa yang akan bergabung dalam aliansi yang dipimpin oleh siapa? Gog, yang di tanah Magog itu. Seorang penguasa dari negeri Magog. Nah, jadi koalisi ini mencakup bangsa-bangsa seperti apa? Rusia, Turki, dan Libya yang akan melancarkan perang terakhir melawan Israel di hari-hari terakhir. Berlalu dengan cepat hingga saat ini, dan Iran, penerus Persia kuno, yang dulu disebut Persia kuno, memposisikan dirinya sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah yang membentuk aliansi dengan Turki dan Rusia sambil secara terbuka mengancam Israel seiring dengan meningkatnya kehadiran militer Iran di Suriah dan perang proksi di Lebanon dan meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Kita harus bertanya, apakah kita menyaksikan saat ini sedang menyaksikan, mengamati persiapan perang Gog dan Magog itu. Di mana tertulisnya Yeskiel 38 dan 39. Itu dirinci, sangat rinci bagaimana di hari-hari terakhir Persia akan bergabung dengan kekuatan utara. Kekuatan utara yang sering diartikan sebagai Rosh atau Rusia yang disebut 600 kali di dalam Alkitab. Dalam serangan terhadap Israel yang luar biasa adalah bagaimana aliansi yang kita lihat saat ini Iran bekerja sama erat dengan Rusia dan Turki. Aneh ya, ketika 20-30 tahun yang lalu situasinya beda. Tapi sekarang kok bisa begini? Bisa berubah, kerucut, berbalik, ini ganti warna, ujung-ujungnya sesuai firman Tuhan. Tapi ketika klop dengan firman Tuhan, we have to be ready. Ini yang saya mau tekanin. Nah, selaras dengan narasi kenabian, apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah nubuatan kuno sedang digenapi di depan mata kita? Perang Gog Magog yang diuraikan dalam Yeskiel 38 dan 39 adalah salah satunya nubuatan paling signifikan akhir zaman
di mana menggambarkan invasi besar-besaran ke Israel oleh koalisi bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Gog dari tanah Magog di antara bangsa-bangsa yang bernama Persia atau Iran modern. Jadi pemimpinnya Rusia dan Iran nanti. Nah, menurut nubuatan bangsa-bangsa ini akan bersatu di upaya terakhir untuk menghancurkan Israel. Tetapi ingat, sesuai nubuatan firman Tuhan, mereka akan gagal bukan karena militernya, karena kekuatan militernya, bukan seperti yang Yahya Sinwar yang saya baru cerita. Kok aneh? Bukan ditargetin, ternyata hanya truk biasa, tentara biasa, mau nembak itu ternyata si dedengkotnya. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Nah, jadi nanti orang yang menyerang Israel ini akan disebut orang-orang yang melawan Tuhan sendiri. Nah, bagaimana Tuhan akan berperang dengan mereka? Atas nama Israel, karena Tuhan sebagai penjaga Israel akan mengirimkan dengan apa? Gempa bumi. Nah, ini yang diprediksikan akan terjadi gempa hebat di Iran. Megatrust di negara-negara, di cincin api yang menentang Tuhan. Wow, kok jadi hubungannya ke situ ya? Gitu kan? Karena Tuhan yang akan membuat gempa besar ini. Hujan es dan api untuk mengalahkan musuh. Itu di mana? Di Yeskiel 38 ayat 1 sampai 18 dan sampai 18 sampai 23. Jadi kalau dibaca silakan saja baca sendiri-sendiri secara perlahan-lahan bagaimana super akuratnya nubuatan itu sedang digenapi pada hari di mana kita ada saat ini. Ya, panjang itu satu pasal, apalagi kalau bisa dibaca sampai 39. Nah, selama berabad-abad para ahli telah berspekulasi tentang negara mana yang dirujuk, ini disebut ramalan-ramalan. Padahal ini nubuatan. Nubuatan itu bukan prediksi, itu akan terjadi. Di mana Iran dan Turki ini sekarang membentuk aliansi militer, potongan-potongan teka-teki mulai terungkap. Iran khususnya telah secara vokal memusuhi Israel yang menyerukan penghancuran mendanai kekuatan-kekuatan proksi seperti Hizbullah dalam perjuangannya melawan Israel. Mungkinkah meningkatnya ketegangan angka antara Israel dan Iran akan membawa kita ke arah konflik yang telah diramalkan ini? Pertimbangkan latihan militer baru-baru ini dan operasi rahasia yang sedang terjadi di berbagai negara, khususnya Iran dan Rusia. Bahkan sekarang Cina sudah mulai bergerak. Cina mau pro mana? Ke Rusia kan? Indonesia udah sounding mengenai BRICS. Karena 60% nikel dunia itu ada di Indonesia. Dan nikel di Indonesia dikuasai oleh Cina. Jadi kebocoran intelijen Amerika Serikat US bahkan telah mengungkap rencana Israel untuk terlebih dahulu menyerang fasilitas nuklir Iran yang dapat memicu konflik secara luas. Ketika saya baru pulang dari Israel, itu adalah di mana hari terakhir Feast of Tabernacle atau Sukkot. Ya, di mana itu disebut the week of joy. Ya, the season of joy. Tetapi saya begitu buru-buru pulang karena saya ngerti pasti serangan the next day-nya itu akan dimulai. Dan kita akan lihat gencar-gencaran selama 3 bulan ke depan bahwa Israel ngamuk habis akan menghancurkan 7 penjuru yang menyerang dia. Padahal ini negara kecil banget. Negara super kecil banget. Iran yang pernah menjadi sekutu utama Barat, kini telah sepenuhnya menyelaraskan diri dengan koalisi anti-Israel yang dijelaskan dalam Yeskiel. Dengan meningkatnya latihan militer, ancaman pembalasan pun muncul ya. Nah, serangan dan ambisi nuklir, panggung telah disiapkan untuk konfrontasi terakhir Alkitab
selalu menempatkan Israel sebagai pusat peristiwa-peristiwa nubuatan, namun antagonisme antara Iran dan Israel semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Iran memandang Israel sebagai negara yang tidak sah dan permusuhan ini sangat mengakar. Mereka ingin supaya negara Israel dihapus dari peta dunia. Dan sekutunya juga minta seperti itu. Nah, jadi dalam keyakinan teologis dan pendidikan politik negara tersebut, nubuatan Yeskiel ini menjadi metode juga. Berbicara langsung kepada mereka, ini strategi-strategi musuh ada di dalam Alkitab. Nubuatan Yeskiel meramalkan suatu saat ketika Israel akan menghadapi koalisi yang dipimpin oleh Gog, yang ditafsirkan sebagai sosok dari utara yang sering dikaitkan dengan Rusia, mencakup Persia, Iran, dan beberapa negara lainnya. Nah, tujuan dari aliansi ini adalah apa? Pemusnahan Israel sepenuhnya. Namun justru disinilah nubuatan tersebut berubah secara menakjubkan ketika negara-negara ini berkumpul bersatu untuk menghancurkan Israel. That is the time yang disebut perangnya Tuhan. Langkah Tuhan Israel dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya melalui bencana alam, wabah penyakit. Wow, ada senjata kimia, senjata virus yang paling murah. Nah, jadi para globalis juga sekarang berpikir produknya gimana nih, vaksin, kapan kejualnya nih. Antara perang dan pandemi, yang mana dulu? Karena mereka nggak mau nanti expired. Expired dari produknya. Nah, bagaimana nanti Tuhan akan ciptakan kebingungan di antara para penyerbu, di antara mereka jadi gelut sendiri, perang sendiri. Jadi kekuatan di dalam Yeskiel 38 ayat 21 menjelaskan bagaimana Allah akan menyebabkan tentara berbalik melawan satu sama lain dalam kemenangan yang ajaib bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan seringkali berkata begini kepada Israel atau kepada kita sebagai Israel rohani. You don't war. This is my war. Aku yang akan berperang bagi kamu. Nehemia 4 ayat 19-20. Ketika engkau mendengar bunyi sangkakala, berkumpullah di satu tempat, karena kita terpisah-pisah dari satu tembok kepada tembok yang lain. Tetapi kalau engkau mendengar bunyi sangkakala, berkumpullah di satu tempat, maka Allah akan berperang bagi kita. Nah, Israel ini bersiap sekarang menghadapi satu potensi konflik dengan Iran, baik melalui serangan balasan terhadap situs nuklir Iran atau memerangi proksi Iran di Lebanon atau Suriah. Jadi kita lihat di sini, coba ya, saya akan lebih cepat lagi ya. Di dalam kitab Wahyu ya, juga berbicara mengenai Gog dan Magog, namun menempatkan konflik tersebut pada titik waktu yang berbeda. Ini berbeda dengan Yeskiel itu, yaitu di dalam setelah milenium kerajaan 1000 tahun. Di dalam Wahyu 27 ayat 9 memberitahu kita bahwa setelah 1000 tahun pendamaian, setan akan dilepaskan kembali untuk menipu bangsa-bangsa sekali lagi. Gog dan Magog akan muncul kembali memimpin serangan terakhir terhadap umat Tuhan. Nah, pertempuran ini berbeda dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab Yeskiel. Namun kehadiran Gog dan Magog yang kedua, nubuatan tersebut menyoroti berulangnya pemberontakan terus-menerus kepada Tuhan. Jadi para ahli memperdebatkan bahwa apakah perang Yeskiel terjadi sebelum atau sesudah era milenial. Namun pesannya tetap sama, Iran Persia akan bersekutu melawan Israel di akhir zaman. Dan Tuhanlah yang akan memutuskan, bahwa Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang peran Iran di mana di masa depan dalam peristiwa-peristiwa nubuatan. Negara-negara ini akan mengalami penghakiman Tuhan. Jadi pertarungan terakhir nih antara kebaikan dan kejahatan akan melibatkan Iran, dan seperti yang dinubuatkan Yeskiel, hal ini akan berakhir dengan kemenangan Tuhan dan kekuatan kegelapan pada saat kita melihat semakin besarnya pembangkangan Iran terhadap Israel. Puji Tuhan, sekarang kenaikan kristenisasi yang terdahsyat di dunia ada di mana? Iran. Iran bersama-sama dengan negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok telah mengadvokasi sistem keuangan alternatif yang tidak mau menggunakan US dollar.
dan mendorong tata kelola global yang menantang kekuatan pengaruh Barat. Nah, apa Iran ini sebetulnya? Sebelum tahun 1935, Iran itu disebut Persia, didirikan oleh Kores Agung, ya, atau Cyrus. Tahun 550 sebelum Masehi, Raja non-Yahudi ini yang memulangkan bangsa Yahudi membangun kembali Bait Allah di dalam Esra 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan bahkan mereka tuh membiayai pembangunan Bait Suci. Lihat aja, dulu tuh kadang orang faithful, suci, sekarang jadi pembangkang. Jangan sampai dulu Kristen bagus, sekarang enggak. Jadi nyerang-nyerang hamba Tuhan. Sekarang malah jadi pembenci gereja. Nah, kita juga hati-hati, jangan sampai kita nih kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi Persia ini ada keturunan Arya namanya, bangsa Persia dan Media, campuran dari bangsa Elam atau Sem, Kejadian 10 ayat yang ke-22. Yafet, nenek moyang keturunan Eropa, itu beda dengan Israel keturunan Sem atau Semit. Jadi kan sekarang ada antisemitisme ya, antisemit gitu kan. Arya sekarang ada di Iran Selatan. Nah, sekarang yang gencar diserang oleh Israel itu kota mana? Isfahan. Bukan Teheran, Isfahan. Isfahan ini adalah ibu kota Persia dulu, lagi zaman Raja Cyrus atau Kores Agung. Nah, jadi di situ itu ada tempat turis yang luar biasa ya, di mana ada kuburan Nabi Daniel ada di kota Susa atau Susan. Ibu kota kerajaan Elam dulu, ada komunitas Yahudi tinggal di sana. Nah, Ratu Esther juga pernah tinggal di Puri Susan, itu zaman Ahaz, Raja Ahasweros. Nah, Israel waktu itu pernah mau digenosida juga di Mesir oleh Firaun zaman Musa. Juga mau dibantai di Persia, namun Esther bangkit. Musa dibangkitkan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, kembali ke Iran, di mana tahun 1979, Iran itu dipimpin oleh Syekh namanya Reza Pahlavi, digulingkan oleh Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin agung Iran, mendirikan Republik Islam yang menentang Israel dan berniat untuk mengeliminasi peta Israel dari peta dunia. Jadi kalau kita lihat kemunculan Iran ini bisa dalam beberapa hari ini saja, enggak lama, tanda-tandanya udah jelas, bisa suddenly happen, dan itu peta dunia, peta nubuatan udah berubah lagi, move on lagi nubuatan itu. Karena perang Gog Magog adalah tanda akan menujunya perang Armageddon, the mother of war. Di mana kita akan berdoa di titik Armageddon itu, kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan, sekiranya Tuhan boleh berikan kemurahan untuk memundurkan itu kejadian itu, supaya apa? Pemusnahan atas dunia itu diperlambat dan keselamatan bagi bangsa-bangsa akan datang. Jadi kalau kita lihat, serangan terbesar di akhir zaman kepada Israel dikepalai sekali lagi oleh Rusia dan Iran. Jadi nama Gog itu, nama penguasa, ada 11 kali tercatat di dalam Yeskiel 38 dan 39. Nah, petanya di mana? Itu peta adalah bekas pecahan daripada Uni Soviet. Itu banyak ya, namanya Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, ya yang Sehtan semua itu kan. Nah, di belakangnya Tan gitu kan. Nah, jadi Rusia itu adalah Rosh, di dalam Alkitab 600 kali ditulis, itu kerajaan dari utara. Jadi Mesek dan Tubal itu ada di Turki dan sekitarnya, termasuk juga Armenia. Kenapa Armenia? Negara Kristen pertama kali di Eropa Timur, tapi sekarang menentang Israel. Aneh kan? Ini nubuatan tuh akurat sekali gitu. Karena berkolaborasi dengan Mesek dan Tubal ini, Persia kolaborasi dengan Rusia, Ethiopia, Kush disebut di dalam Alkitab.
Put itu Libya. Gomer itu wilayah Turki. Betogarma itu di sekitar Turki, kerajaan Ottoman dulu. Nah, jadi di sini dalam firman Tuhan ditulis bahwa Israel itu menjadi negara kecil yang terkepung. Nah, sekarang ancaman sekarang apa? Nah, jadi kalau dalam kitab Yesaya 38 ayat 8, ayat 11, ayat 16, itu Israel itu benar-benar negara kecil yang dikepung oleh sekelilingnya yang menyerang. Makanya ketika kami hadir ke sana itu sepertinya kita nggak ngomong apa-apapun juga kita seperti ngomong sama mereka, you are not alone. Luar biasa ya. Ancaman sekarang ini Iran akan membombardir apa? Karena sebetulnya instalasi dan juga base camp daripada Mossad, Israel Army Camp, senternya, Pentagonnya gitu kalau di Amerika itu, di Israel di mana? Tel Aviv. Jadi jalan masuk sekarang mulai border dari Mesir udah ditutup, dari Jordan ditutup. Hanya bisa terbang ke Tel Aviv. Dan itu terbang itu bisa di stop, bisa tutup, bisa buka. Makanya ketika kita buka, masuk. Ketika itu tertutup, kita ada di dalam, kita itu buka kembali, kita pulang. Dan mereka juga punya antisipasi lah dalam hal itu. Gak mungkin mereka sengaja membom pesawat gitu kan. Itu kan bisa heboh gitu buat mereka. Itu benar-benar kekejian benar gitu kan. Nah, jadi sekarang ternyata kenapa Jazirah Arab tidak menyerang Israel? Dan Tarsis itu Inggris ya. Itu di Yesaya 38 ayat 13 dan 14. Sheba, Dedan dan Tarsis itu tidak menyerang. Nah, di dalam ayat 13 ya. Yesaya 38. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak atau harta benda, atau untuk melakukan perampasan yang hebat? Nah, jadi sebetulnya apa? Maksudnya mereka itu kekayaannya banyak sekali. Banyak sekali. Mereka ketakutan dengan aset mereka, harta kekayaan mereka. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai nuklir, berapa kekuatan nuklir itu dibanding dengan bom atom di Hiroshima? 3.000-an kali lebih besar dari ledakan Hiroshima. Itu bom atom namanya. Kalau ini sekarang bom nuklir. Apa yang di dalam Alkitab ditulis mengenai pengetahuan mengenai nuklir ini? Itu di dalam Wahyu 8 ayat 10 dan 11. Saya bacakan bagi Anda semua. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Jadi maksudnya apa sih? Ini lebih dari bom seperti jamur raksasa itu di udara, lebih dari itu. Karena nyala api. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, tercemar. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Jadi absintus itu artinya hujan asam. Acid rain. Masih ingat di Rusia ada waktu itu kebocoran instalasi nuklir di Chernobyl. Chernobyl itu artinya absintus. Nah, jadi kalau kita lihat, kita harus bisa mengerti rencana Tuhan di akhir zaman ini bagaimana.
Perang, deru perang itu sedang terjadi. Plagues itu wabah, pandemi. Nanti mungkin juga gempa bumi. Itu jangan takut. Karena Tuhan katakan itu di akhir zaman itu akan terjadi. Dan itu belum kesudahannya. Karena kesudahannya ada di dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa. Maka tibalah kesudahannya. Baru tiba kesudahannya. Jadi tentunya tidak ada, nobody knows kapan datangnya. Tetapi perintah Tuhan di dalam Matius 24 ayat 42, kita harus tetap terjaga karena kita tidak tahu hari dan jamnya kedatangan kembali. Sekarang lebih dari sebelumnya kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Dan kita berkomitmen terus dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus untuk mengetahui bahwa akhir zaman mungkin sudah dekat karena dunia sudah semakin kacau. The end of time, waktu dari akhirnya. Jadi kita nih landasan kita harus tetap terjaga dibangun di atas Kristus. Jadi kita harus ada personal time, quality time bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendownload. Mungkin kalian nggak banyak dapat info-info seperti ini karena aku terjun ke lapangan. Nggak katanya. Berita di media seringkali menyesatkan, membuat kita miris, membuat kita marah, membuat kita ngaco, bahkan berdoa juga nggak tahu harus bagaimana. Tuhan Yesus mengasihi seluruh bangsa di dunia. Setiap orang harus diselamatkan. Tetapi kita harus lihat garis profetik daripada keadaan zaman, di mana kita harus ada, dan apa yang harus kita lakukan, dan achievement kita, tujuan kita ke depan mau ngapain. Ini penting sekali. Apakah kita menjadi wanita yang berjaga-jaga senantiasa? Apakah kita hanya berkutat di dalam doktrin tersebut terus menerus, sementara kita lihat kejadian kisah Rasul, itu mereka nggak ngerti soal doktrin apa, pokoknya tidak ada nama di bawah kolong langit oleh karena namanya kita beroleh selamat. Itu siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Di bilangan research ada ada riset bagaimana kekristenan di Indonesia itu nggak menaik. Sulawesi ternyata flat. Dari 2010 ke 2020. Banyak KKR tapi nggak meningkat kekristenan. Banyakannya mutasi. Jawa Barat naik 0,2%. Tapi itu juga pertumbuhan umat manusia udah berapa? Ketika 2010 penduduk Indonesia berapa? Kurang dari 200 juta. Nah, achievement kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, masih besar. Kita hanya butuh kasih karunia dan kekuatan supaya kita ini memiliki kantong anggur yang baru, dan Tuhan curahkan anggur baru ke setiap kita sehingga tenaga kita nggak berkurang. Waduh, saya ini udah usia begini Bapak Ibu sekalian ya, saya pergi dari negara ke negara dan juga pergi dari season, dari musim yang berbeda satu dengan yang lain. Itu membuat saya tuh bersyukurlah kalau sampai hari ini saya masih bisa bertahan. Saya masih bertindak dan saya masih bekerja. Tapi pertanyaannya, kita sibuk, apakah kita efektif? Apakah kita sedang menyelesaikan tugas yang Tuhan amanatkan kepada kita? Kita sibuk, tetapi apakah kita ini benar-benar berbuah-buah? Nah, ini Armageddon skenario di dalam kitab Daniel 11 dan di dalam kitab Wahyu 16 dan 19 ya. Antikris ini akan menyusul dalam peperangan ini yang akan menduduki Yerusalem. Oke. Nah, dari
dari raja, dari selatan, dari mana, dari timur, dari berbagai penjuru. Terus coba yang lain. Nah, kita lihat di sini peta ini. Ini jelas sekali Israel tuh kecil sekali. Yerusalem, aduh, ketutupin ya. Bagaimana Ethiopia, Kush, Sudan nyerang, Iran nyerang. Betogarma itu di daerah Turki, Armenia dan sebagainya. Dan Turki juga menyerang. Terus kita lihat Algeria, Maroko, Libya menyerang. Nah ini adalah Iran, kerajaan Persia masa lalu, yang situsnya sampai sekarang masih ada. Kuburan Daniel pun ada. Katanya Esther juga di Puri Susan itu masih ada. Itu sejarahnya. Nah ini perjalanan kita nanti 9 hari. Itu temanya The Day of the Light. Bayangkan ini Christmas dengan Hanukkah. Hanukkah itu 9 lampu nih. Dan nanti rancangannya saya katakan begini acaranya. Lilin pertama itu akan dinyalakan. Saya ngatur acaranya Bapak Ibu, bayangan begini. Saya katakan saya minta rabi dari sana untuk berdoa. Setelah itu baru saya berdoa. Nanti setelah saya selesai sampaikan pesan, ada kesaksian perjumpaan dengan Yesus, bagaimana kita ada di situ, itu karena Yesus mengubahkan, Yesus menyelamatkan kita. Namun juga saya katakan di akhir kita akan bergandengan tangan. Jangan berdoa untuk peace of the world, sementara di hati kita nggak ada peace. Mau nggak kita adalah bergandengan tangan seperti keluarga Abraham? Bukan by religion, one world religion, tetapi by love of God. Dan siapa love of God? Anda tahu itu bahwa temanya kenapa The Day of the Light itu? Karena itu ternyata tema daripada hari raya Hanukkah. Luar biasa nggak? Hari terang. Siapa terang itu? Saya akan bawakan di firman Tuhan. Bahwa akulah terang itu, kata Yesus. Dan aku percaya 1000%. Makanya aku ingin jadi terang di Israel. Ketika saya pulang dari Israel, saya doa di pesawat, jadi gimana Tuhan? Aku kok ngelihat, ngalami kayak begini-begini. Tuhan ngomong gini, segala sesuatu ada musimnya. Maksudnya gimana? Tapi ini udah perang, ini kayak udah kayak mau kiamat, kayak mau gimana gitu kan? Enggak. Aku diperlihatkan di sana tuh ada pohon-pohon pisang masih berbuah dan orang masih memetik-metik buah ini, pohon anggur dan sebagainya. Jadi ini satu perumpamaan apa yang saya lihat. Perang boleh perang, tapi musim berbuah tetap. Tuhan katakan, coming soon, the season of joy. The season of harvest. Wah. Dunia bisa ciptakan chaos atau macam-macam. Tetapi bagi anak-anakku, ada musim untuk bersuka cita, ada musim untuk menuai, bersorak-sorai. Ya, jadi jangan takut untuk menabur. Kali ini kalau menabur, nabur. Kalau lagi nabur, nabur. Kalau musim the season to sow, nabur. Bukan the season panen, you nabur. Nah, ketelatan. Gitu kan. Jadi, coming the season of joy, itu musim bersukacita dan musim untuk kita menuai. Karena Tuhan katakan, aku yang ciptakan musim itu. Nobody. Even teknologi, even nuklir, even apa persenjataan, even apapun. AI nggak bisa ciptakan harvest ini. Hanya Tuhan. Ya, makanya harvest itu milik Tuhan. Jadi itu P5 itu ya tolong laksanakan. Kita pray for 5 itu praktikal banget dan sederhana. Nggak rugi apapun. Yuk suruh jemaat supaya aktifkan iman. Kalau enggak mereka syarat masalah. Hanya doa untuk masalah dan mengingat masalah mereka terus. Sekarang pikirkan masalah orang lain, pikirkan masalah Tuhan apa. Dan mereka pasti akan hidup berkemenangan, diberkati, dicukupkan. Karena mereka mengerti mereka sedang melakukan amanah. Mereka sedang melaksanakan perintah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sharekan kepada yang lain.
Nggak rugi kok. Ini mah kita jadi marketingnya Tuhan aja. Nggak ada untungnya juga buat kita. Tetapi kita tahu bahwa kita sedang melakukan amanah itu. Belum tentu Anda semua harus pergi seperti saya, gini gitu, gini gitu. Waduh, itu cuman mau nggak kita mulai dari Yerusalem kita itu rumah kita. Kita mau sharekan kepada banyak orang. Banyak orang sharekan lagi ke lebih banyak orang lagi. Ya, jadi mari lakukan yang praktikal. Meskipun sulit mungkin ngedengar ini, tetapi ya ini semua ada di firman Tuhan. Kalau kita semua kurang jelas, ya baca lagi Alkitab. Baca lagi Alkitab. Apa yang saya sharekan itu semua ada di Alkitab. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua.